denganmu. Jangan berpikir kau lebih baik karena kau menolong semua orang yang kau lihat. Oh, jadi sekarang kita harus jujur? Baiklah, giliranku. Aku tidak mendengarkan apa yang dikatakan semua orang tentangmu dan tetap menjadi temanmu. Ternyata mereka benar juga. Seperti ayah, seperti anak. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu segalanya? Ya, aku tidak bodoh. Itu belum semuanya. Sekarang akhirnya aku percaya ayahku meninggal dalam kebakaran itu karena kecerobohan ayahmu. Ayahnya termasuk di antara korban dalam kebakaran itu? Kakiku tidak bisa bergerak dan otot-ototku menegang karena syok untuk beberapa saat sebelum aku bisa menyeret hatiku yang berat dan pikiran-pikirannya hancur ke tempat lain. Aku turut berduka atas ayahnya, tapi aku juga merasakan sakit. Bukan hanya karena cowok yang kusukai bersikap kejam padaku, tetapi juga karena ternyata dia tidak berbeda dari orang lain. Hancur, tanpa sadar aku membawa diriku ke gimnasium. Tunggu, klub bela diri? Mereka masih berlatih? Wah, sudah bekerja keras. Luar biasa. Diam, kenapa kau ada di sini? Kemudian pemberontakan mereka dimulai. Sudahlah, berhenti saja. Kami di sini bukan untuk menghiburmu. Perilakumu yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab sudah cukup menjelaskan. Kau bahkan tidak tahu kenapa kami perlu belajar cara membela diri. Kau tidak pernah peduli pada kami sejak awal. Jangan repot-repot berpura-pura peduli. Pergi sana. Oke, baiklah. Aku tidak akan tinggal di tempat yang tidak kuinginkan. Dah. Akhirnya sampai di rumah. Aku akan langsung membawa wajah cemberutku ke kamar, tapi tidak bisa menyembunyikannya dari ayah. Sayang, kenapa wajahmu muram? Bagaimana kau bisa begitu ceria sepanjang waktu? Hidup itu indah dan kita bisa melihatnya setiap hari, bukan? Aku benci itu. Aku benci melihatmu disalahkan saat tidak melakukan apapun kecuali perbuatan baik. Bagaimana semua orang mengejek kita. Tapi yang terpenting, aku benci bagaimana kamu selalu memiliki senyum riang meskipun orang-orang memperlakukanmu seperti bahan lelucon. Aku benci mencoba menjadi pahlawan seperti yang kamu katakan. Tapi aku juga tidak tahan berpura-pura lemah. Aku benci semuanya. Sayang, mereka mungkin berpikir yang terburuk tentang kita. Tapi itu tidak berarti kita harus begitu pesimis dan acuh tak acuh. Kalau begitu kita tidak lebih baik dari mereka. Kau tidak dapat mengubah cara orang melihatmu atau menjadi siapapun selain dirimu. Mungkin suatu hari kita dapat mewujudkan sesuatu yang baik bagi alam semesta. Tapi pertama-tama kita harus menjadi orang baik. Kata-katanya benar-benar membangunkan sesuatu dalam diriku. Apakah aku salah tentang semuanya selama ini? Pada hari-hari berikutnya, Eren dan aku bertemu satu sama lain beberapa kali, tetapi kami berdua menghindari kontak mata. Itu jalan buntu. Tapi cowok bukanlah masalah terbesarku. Sekarang aku ingin membalik naskah dan memulai lagi semuanya. Tapi dari mana? Aku tahu. Tapi, wow, semua orang langsung menyiapkan obor dan garpu rumput mereka saat melihatku. Selamat siang semuanya. Apa yang kalian katakan kemarin membuatku banyak berpikir. Dan aku minta maaf, aku ingin membantu. Sungguh, tentu saja jika kalian menginginkanku. Ayolah, aku sudah di bawah. Beri aku kesempatan untuk naik ya. Tidak ada ruginya bagi kalian. Mereka tampak yakin, jadi aku langsung mulai bekerja. Apa? Kamu sudah takut? Aku hanya mengayunkan lenganku. Sepertinya apa yang telah mereka latih tidak berhasil. Jadi kuputuskan menempatkan mereka pada regimen peningkatan kekuatan di samping sesi 1 lawan 1 denganku. Selain itu, aku membangun profil setiap anggota yang merinci kelemahan mereka dan bagian mana yang harus mereka tingkatkan. Kebanyakan dari kami tidak tinggi atau atletis. Bagaimana kalau menunjukkan cara menggunakan senjata? Seperti pisau lipat, nunchaku, dan kapak. Serius? Maaf, tapi senjata hanya sehebat wanita yang menggunakannya. Kalian kemungkinan besar akan melukai diri sendiri jika membawa senjata. Jadi, aku punya ide untuk mengajari mereka bela diri menggunakan barang-barang yang sudah dikenal seperti ransel, pena, dan sepatu hak tinggi. Dan penampilan ini sebenarnya aku ingin menyingkirkannya. Tapi aku memutuskan untuk meneruskannya, karena ini yang dikenakan kebanyakan gadis. Ini menunjukkan mereka cara melindungi mereka sendiri dalam situasi yang paling tidak terduga. Bahaya tidak akan menunggu kalian berganti pakaian yang pantas. Selain itu, aku benar-benar menyukai penampilan ini. Kemudian lebih banyak siswa bergabung dengan klub kami. Aku melihat wibu, kutu buku, cewek punk, dan bahkan pemandu sorak populer. Apa yang membawa mereka ke sini? Hazel pernah mengatakan bahwa mereka semua punya alasan untuk belajar bela diri. Jadi aku memutuskan mengajari semua orang 1 hari. Baiklah, tidak ada latihan hari ini. Aku ingin klub ini tidak hanya memberdayakan kita secara fisik, tetapi juga jadi tempat yang aman untuk kalian tahu, bicara tentang diri kita dan masalah kita. Oke, siapa yang mau duluan? Aku mencairkan suasana dengan cerita semua hal yang salah dalam hidupku. Kenapa mukaku sangat menyebalkan. Dan semua hal yang tidak benar tentang keluargaku yang sering dikatakan orang. Anak-anak perempuan itu tampak bingung. Lalu mulai ikut dalam pembicaraan. Ya, bagiku ibuku yang salah. Dia baru saja cerai dan sekarang dia melakukan hal-hal yang benar-benar aneh. Seperti sedang krisis parubaya. Maksudku dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Tapi aku masih sangat marah dengan caranya menangani berbagai hal. Jadi terapisku bilang aku harus melakukan aktivitas fisik untuk mengatasi masalah kemarahanku. Sejauh ini, itu berhasil. Aku juga merasa tidak berdaya di rumah. Jadi aku pikir belajar cara berkelahi akan memberiku kekuatan yang aku butuhkan untuk melawan ayah tiriku. Iya, aku juga sering merasa tidak berdaya sebelumnya. Seperti saat aku melaporkan penguntitku ke polisi dan mereka berkata tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi berarti dengan kalian membuatku merasa kuat dan percaya diri. Tak peduli seberapa brutalnya itu.
Benar sekali, dengan apa yang kita pelajari di sini, aku merasa suatu hari kita berdua bisa menguntit balik penguntit kita. Astaga, aku hanya ingin memanfaatkan gadis-gadis malang ini di awal untuk menghindari masalah dan hampir meninggalkan mereka. Apa yang aku pikirkan selama ini? Dan sejak saat itu, mereka semua menjadi lebih kuat dan tampak lebih percaya diri melalui setiap pelajaran. Setiap gadis memiliki memar, tetapi senyum paling cerah selalu ada di wajah mereka. Kami pasti terlihat seperti penjahat paling bahagia. Suatu hari ketika aku sedang menikmati makananku, Betty datang dan berkata ingin bicara denganku secara pribadi. Aku mengesampingkan perbedaan kami, tapi kemudian dia mengatakan ini. Aku akan langsung ke intinya. Klub kecil milikmu yang penuh kekerasan semakin populer dan mengalihkan perhatian orang dari apa yang benar-benar penting. Kampanyeku. Aku tidak mengerti. Kita ada di tempat yang sama sekali berbeda. Aku tidak ada hubungannya dengan kampanyemu. Kamu tahu apa yang aku bicarakan? Yang dipedulikan semua orang sekarang adalah klub pertarungan gadismu. Aku hanya khawatir kamu menanamkan benih kekerasan di benak siswa lain. Itu saja. Astaga, aku tidak perlu menjelaskan kepada semua orang apa yang aku lakukan. Jika kamu khawatir tidak ada yang peduli denganmu lagi, mungkin saja mereka sudah lelah dengan kisah sedihmu dan tindakan anti-bullying yang tidak berguna. Kau membuang-buang waktuku. Tapi aku tidak dapat mengantisipasi bencana terjadi malam itu juga. Ada orang lain yang terlibat hari itu, tapi aku ragu untuk menunjukkannya karena aku takut akan pembalasannya. Namun cinta dan dukunganmu memberiku kekuatan untuk melakukan hal yang benar. Gadis itu tidak lain adalah Jamie. Dia bahkan terang-terangan berbohong kepada kepala sekolah bahwa dia memiliki klub bela diri. Tapi mereka tidak lebih dari sekelompok preman yang menyamar. Aku benar-benar takut untuk diriku sendiri dan semua orang di sekolah ini. Anggota klub berada di pihakku. Namun, kebanyakan orang memilih untuk mempercayai Betty, termasuk para guru. Jadi mereka menutup kelompok kami. Apa aku sudah di jalur yang benar? Atau haruskah aku kembali ke kehidupan lamaku yang tenang? Keesokan harinya seluruh klub datang untuk menghiburku. Jangan menangis karena ini sudah berakhir. Tersenyumlah karena ini sudah terjadi. Lupakan saja dia sudah menyuruh pasukan Simsnya berperang dengan tim Betty. Tapi dari lubuk hati kami, terima kasih. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpa kalian. Ini salahku, klub ditutup. Jamie, kami menjadi pejuang berkatmu. Kau pejuang sejati. Aku sedang berjalan pulang, merasa jauh lebih baik daripada kemarin ketika aku melihat orang terakhir yang ingin kulihat, Betty, yang sedang bersama pengganggunya. Betty, kau baik-baik saja? Tampaknya lebih baik. Lihat, aku bersama teman-temanku. Apa? Bukankah orang-orang ini memukulmu? Kita sudah berdamai, sahabat seumur hidup, kan teman-teman? Kau terlalu banyak bicara. Sekarang apa? Apa masalahnya? Aaron datang entah dari mana dan menarikku keluar. Kemudian mereka mencoba untuk berkelahi dengannya, tapi Betty mencegahnya. Kemudian kami berjalan bersama tanpa sepatah kata pun terucap. Ketika ucapan terima kasih sudah hampir terucap, dia sudah pergi ke arah lain. Kemudian pada hari itu aku mengetahui bahwa Betty berhutang uang pada mereka dan hampir tidak dapat membayarnya. Oleh karena itu mereka mengintimidasinya. Sekarang setelah masalah itu selesai, mereka kembali berteman. Persahabatan mereka membuatku menangis. Aku tidak perlu repot-repot dengan itu karena aku sudah tahu Betty tidak sepenuhnya murni dan polos saat itu. Keesokan paginya, Betty menyeretku ke samping begitu aku tiba di sekolah. Mencari kambing hitam favoritmu? Di mana penyerang sahabatmu? Yang mengejutkan, dia ingin meminta maaf. Jamie, aku janji itu tak akan terjadi lagi. Dia bahkan mengatakan Aaron lah yang menyuruhnya untuk mengubah kebiasaannya. Wah, itu tidak penting lagi. Tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Orang tuaku akan mencukur semua rambutku dan menggunakan kepala botakku yang berkilau sebagai cermin jika mereka tahu. Terserahlah, aku bukan pengadu. Tapi menurutmu berapa lama kau bisa lolos dengan ini? Simpati orang-orang akan habis suatu hari nanti. Apa kau akan meminta mereka meninju lagi agar bisa punya cerita sedih lagi? Lalu aku pergi dengan marah, meninggalkannya mematung di tempat. Ini Senin, berarti aku harus menghadiri pertemuan klub. Tapi karena kami dilarang, aku tidak punya hal lebih baik untuk dilakukan. Sangat bosan. Tiba-tiba aku melihat asap mengepul dari kejauhan. Arah itu ruangan gym. Aku bertindak berdasarkan insting dan berlari ke arahnya. Saat aku mendekati api, aku menyadari apinya jauh lebih besar dari yang kukira. Lebih buruk lagi, aku mendengar seseorang berteriak minta tolong dari dalam. Jadi aku menekan alarm kebakaran. Tetapi begitu alarm berbunyi, kenangan tentang kebakaran di masa lalu dan ayahku berlari menghampiriku. Itu membuat kakiku tetap berpijak di sana. Pada saat ini banyak orang mendengar alarm dan datang untuk membantu memadamkan api. Untuk apa berdiri di sana? Tolong kami. Heyo, apakah dia yang menyebabkan ini? Minggir, tidak berguna. Gambar bekas luka ayah memenuhi kepalaku. Aku hanya ingin meledak. Apakah sejarah terulang kembali? Apakah orang-orang akan mati? Jamie! 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 Aku terbangun oleh panggilan teman-temanku dari klub. Mereka juga bantu, tapi air dan pasir sebanyak ini tidak dapat berbuat banyak untuk memadamkan api yang terus membesar. Dalam sekejap, aku merobek sepotong bajuku, mencelupkannya ke dalam air,
lalu melilitkannya di wajahku sebelum berlari masuk ke dalam gedung yang terbakar, sementara semua orang terkesiap melihatku. Asap hitam menutupi pandanganku. Aku berlari lebih jauh ke dalam dan menunjukkan jalan keluar kepada siapapun yang selamat. Yang mengejutkan, aku menemukan Betty, menggigil dan gemetar. Aku memanggil namanya beberapa kali tetapi tidak ada jawaban. Tanpa berpikir, aku menggendongnya keluar dalam pelukanku. Begitu kami keluar, aku melihat Aaron mencoba memberitahuku sesuatu. Tapi aku tidak mendengar sepatah kata pun karena aku terpaku mencari lebih banyak korban selamat di sana. Tiba-tiba sirine mobil pemadam kebakaran menyadarkanku dan aku berhenti. Petugas pemadam datang. Ayahku datang. Mereka dengan cepat mengurus sisanya. Tapi seragam ayahku terbakar sampai harus dilepas. Saat itulah ia secara tidak sengaja memperlihatkan lukanya. Ketika api telah padam dan tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam, aku bergegas menghampiri ayahku untuk memeluknya erat-erat. Ayah benar. Akhirnya aku berhasil. Kemudian beberapa penduduk kota datang untuk menjemput anak-anak mereka dan aku melihat mereka melihat bekas luka ayahku dengan ekspresi terkejut bodoh di wajah mereka. Apa yang kalian lihat? Kalian pikir tubuh seorang pemadam kebakaran itu sempurna? Itu yang dia dapatkan karena mencoba menyelamatkanmu dan keluargamu dalam kebakaran tragis itu dan selama bertahun-tahun. Dia seharusnya dipuji sebagai pahlawan kalian. Tapi sebaliknya, yang dia dapatkan hanyalah kecacatan dan wajah kalian yang tidak tahu terima kasih. Ayah harus menahanku agar kata-kata kasar tidak keluar dari mulutku. Mereka harus mendengarnya. Butuh beberapa saat sebelum beberapa orang mendekati ayahku, menanyakan kabarnya dan meminta maaf karena memperlakukannya dengan buruk, serta mengabaikan kontribusinya terhadap kota. Hei, luapan emosiku membantu. Setelah kejadian itu, aku menghabiskan beberapa hari di rumah. Gadis-gadis itu mengatakan bahwa Betty mengaku membakar gym itu agar dia bisa berperan sebagai korban dan menjadi pusat perhatian sekali lagi. Betty hanya menghubungi Aaron karena dia ingin Aaron menyelamatkannya secara khusus. Tapi apinya ternyata sangat besar dan menyebar seperti api yang membakar hutan. Tragisnya, Aaron tidak berhasil tiba tepat waktu sementara Betty sama sekali tidak menyadari keberadaan siswa lain di pusat kebugaran pada saat itu dan secara tidak sengaja menjebak mereka. Akan ada konsekuensi yang mengerikan baginya apapun yang terjadi. Malam itu aku membuka pintu dan melihat wajah yang tidak asing. Hai, bagaimana keadaanmu? Aku sangat khawatir. Tunggu, ayo kita pergi ke tempat lain. Aku tidak menanggapi pesan Betty dengan serius sampai aku mendengar kau akan mengalami kebakaran. Maafkan aku minta maaf tentang terakhir kali kita bicara. Aku sangat marah karena mengatakan semua hal yang salah tentangmu. Aku juga sangat menyesal tentang ayahmu. Tidak apa-apa dan keluargaku dan aku harusnya terima kasih kepada ayahmu dan timnya. Tanpa mereka, ibuku tidak akan ada sekarang. Tidak apa-apa, aku juga tidak sepenuhnya jujur. Sebenarnya aku tahu, sejak hari kita berselisih, aku masih terus memperhatikanmu. Aku tahu itu menyeramkan, tapi aku hanya ingin tahu kabarmu. Percaya atau tidak, aku diam-diam datang ke klub bela diri beberapa kali dan melihat kebaikan apa yang sebenarnya kau lakukan. Dan sekarang, maukah kau memberiku kesempatan untuk mengenal dirimu yang sebenarnya? Bro, kau yakin ingin mengenalku? Aku lihat kau sangat ingin meninggalkanku dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Dan aku sudah muak dengan itu. Lagi pula, bukankah kau suka gadis yang manis, mungil, dan baik? Kata siapa? Apa ini tentang yang kubilang di kelas bahasa Inggris? Itu hanya agar gadis-gadis itu berhenti. Dan hal lainnya, kurasa aku agak menyesatkan. Tapi begitulah naluriku bersikap kepada semua orang karena kupikir itulah yang seharusnya dilakukan orang baik. Saat kau akhirnya menjadi pacarku, kau akan mendapatkan perlakuan istimewa seperti Aaron Taylor. Itu masih bukan pencapaian terbesarku tahun ajaran ini. Aku bisa berteman dengan orang-orang hebat ini, dan meskipun aku bukan pahlawan sejati, aku menemukan cara membantu mereka mengatasi beberapa masalah mereka. Percayakah kalian? Aku sangat senang telah melakukannya, dan akan senang melakukannya lagi.